Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipit Fitriani dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 8 yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Organisasi multilateral internasional. Organisasi multilateral internasional adalah organisasi kerjasama perdagangan internasional yang anggotanya terdiri dan hampir seluruh negara di dunia. GATT, WTO, UNCTAD, WCO atau CCC dan lain. GATT atau General Agreement on Trade and Tariff adalah organisasi internasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang didirikan berdasarkan Havana Charter pada tahun 1948. Tujuannya adalah meningkatkan arus perdagangan internasional dengan prinsip-prinsip pokok dasar yang disebut GATT Clause. Prinsip-prinsip pokok dalam GATT Clause adalah sebagai berikut. 1. Prinsip Free Trade, yaitu prinsip perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan perdagangan internasional, baik yang bersifat tarif barrier atau CB maupun non-tarif barrier atau NCB. Kedua, prinsip resiprositas atau timbal balik dan non-diskriminasi yang dikenal sebagai Most Favored Nation Clause atau MFNC, yaitu prinsip multilateralisasi dalam perlakuan hubungan ekonomi atau keuangan atau perdagangan internasional dengan pengecualian sebagai berikut. 1. Hubungan preferential historik seperti Commonwealth dan French Union. 2. Kesatuan ekonomi regional seperti Free Trade Area dan Custom Union. Selanjutnya yaitu prinsip non-diskriminasi atau dikenal sebagai Nation Trade and CTI Use atau NTC, yaitu prinsip memberi perlakuan yang sama terhadap produk luar negeri maupun produk dalam negeri. United Nations Conference on Trade and Development, yaitu suatu organisasi yang didirikan PBB tahun 1964 atau UNCTAD, adalah atas sponsor kelompok 7. Tujuannya adalah meningkatkan kerjasama perdagangan dan pembangunan di antara kelompok negara-negara industri maju atau NIM dan negara-negara yang sedang berkembang atau NSB. Secara umum, UNCTAD lebih dikuasai NSB, sedangkan GATT/WTO lebih dikuasai NIM. World Customs Organization atau WCO yang sebelumnya disebut CCC atau Q Customs Conversion Council merupakan organisasi bea dan cukai sedunia yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1950 di Brussels, Belgia. Tujuan pembentukan CCC atau WCO ini adalah untuk memperbaiki dan mengharmoniskan cara kerja bea dan cukai sedunia, sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan penumpang serta investasi internasional. Organisasi multilateral regional. Organisasi multilateral regional adalah organisasi kerja saran ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dan beberapa negara di kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya AFTA, APEC, EVTA, NAVTA, LAVTA, CACM, IEC, dan lain-lain. Selanjutnya, kerjasama sektoral. Kerjasama sektoral adalah kerjasama yang menyangkut sektor atau bidang tertentu. Biasanya, kerjasama sektoral ini banyak dilakukan oleh NSB dalam bentuk International Commodity Agreement atau ICA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan harga ekspor dan pendapatannya pada kerjasama sektoral ini. Ada 3 tipe International Commodity Agreement, yaitu 1. Tipe buffer stock, yaitu ICI, yang bertujuan membeli komoditi untuk menambah stok sewaktu harganya jatuh di bawah harga minimum yang disepakati. Selanjutnya, stok akan dijual ke pasar
pada waktu harga komoditi itu lebih tinggi dan harga maksimum yang disepakati. Contoh kerjasama dalam bentuk buffer stock agreement ini antara lain International Tin Agreement, International Cocoa Agreement, International Rubber Agreement, yaitu tipe Export Controls, yaitu ICI, yang bertujuan mengatur jumlah komoditi yang boleh diekspor oleh masing-masing negara anggota agar stabilitas harga komoditi yang bersangkutan tetap terjaga. Contoh kerjasamanya antara lain International Sugar Agreement, International Coffee Agreement, OPS, Organisasi of Petroleum Exporting Countries. Tipe ketiga yaitu tipe Purchase Contract, yaitu persetujuan multilateral dalam jangka panjang antara negara produsen dan konsumen dengan suatu ketentuan. Ketentuannya adalah negara-negara konsumen atau importir setuju atau bersedia untuk membeli sejumlah komoditi tertentu dengan harga minimum yang telah ditetapkan. Sebaliknya, negara produsen atau eksportir setuju atau bersedia menjual sejumlah komoditi tertentu dengan harga maksimum yang telah ditetapkan. Contoh kerjasama dalam bentuk Purchase Contract Agreement adalah International Wheat Agreement,